Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Oke guys, balik lagi bersama saya ya. Oke, mari kita bahas tiga hal yang menurut saya penting ya. Ada hubungannya dengan filsafat. Oke, jadi dunia ini sesungguhnya ada semacam perang ideologis antara, bisa saya bilang, tiga kekuatan besar ya. Yang pertama, komunis. Teman-teman tahu kan komunis? Sering didengung-dengung komunis. Sebenarnya komunis itu apa sih? Jadi komunis itu guys, intinya mereka berkeyakinan. Jadi inti ajaran itu mereka berkeyakinan bahwa dengan adanya uang, dengan adanya harta, maka urusan lancar. Begitu pula sebaliknya, jika tidak ada uang, maka akan timbul dengan sendirinya masalah-masalah. Jadi inti ajaran komunis, mereka mempertuhankan harta atau materi, karena mereka berkeyakinan dengan adanya harta urusan lancar, dan tidak adanya harta atau tidak adanya uang maka masalah akan timbul dengan sendirinya. Nah, dari situ akan timbul berbagai macam teknik yang dilandasi dari pola pikir komunis itu ya. Misal, komunis itu berpikir untuk menghancurkan seseorang saat ini tidak harus membunuhnya. Jadi mereka berpikir dengan diambil hartanya, atau istilah barunya ya yang sekarang muncul adalah dimiskinkan, maka dengan sendirinya masalah akan timbul pada orang tersebut. Jadi mindsetnya begitu guys. Jadi komunis itu, oh dia begini, ya udah miskinkan. Nah itu, jadi teman-teman bisa bedain ya. Kalau dia udah main ke harta gitu kan, nah itu berarti ideologi komunis yang bekerja di situ. Oke, ada lagi kekuatan yang lain atau ideologi yang lain, yaitu kapitalis. Kapitalis ini ya definisinya tuh banyak sekali ya dan luas, namun secara mudah bisa ditafsirkan sebagai pengelolaan modal supaya modal tersebut berkembang. Intinya seperti itulah. Biasanya dengan menghimpun karyawan, sehingga modal tersebut akan berkembang menjadi lebih produktif dan menghasilkan profit. Nah itu kapitalis. Nah komunis ini sangat benci pada kapitalis ya, karena komunis berpikir bahwa kapitalis ini kan misalnya saya punya uang 100 juta. Dengan uang 100 juta itu saya buat perusahaan sepatu. Saya pekerjakan 10 orang misalnya. 10 orang itu masing-masing saya gaji 2 juta per bulan. Nah, misal ya, dalam 1 bulan itu saya menghasilkan profit 50 juta. Komunis berpikir bahwa 50 juta itu bukanlah uangnya para kapitalis atau para pemilik modal atau pengusaha, namun itu adalah uangnya para pekerja. Nih si komunis berpikir seperti itu ya. Uangnya para pekerja yang dicuri oleh para kapitalis. Jadi komunis berpikir bahwa kapitalis itu adalah penjahat. Padahal sebenarnya kapitalis itu tidak begitu juga, maksudnya karena pengusaha itu punya, atau para kapitalis itu punya risiko bahwa dengan dia membuat perusahaan sepatu, dia tidak serta-merta pasti untung. Ada kemungkinan dia rugi gitu kan. Jadi ketika dia buat sepatu dengan modal 100 juta, dia gaji karyawan, bisa jadi sepatunya itu tidak laku sama sekali dan dia rugi gitu kan. Tapi karyawan tetap dapat gaji gitu kan. Jadi sebenarnya ada
apa namanya, kurang tepat ya, bahwa kalau komunis itu berpikirnya buruk pada kapitalis atau para pengusaha gitu kan, seolah-olah jahat lah gitu. Oke, jadi udah kebayang ya guys, jadi kalau misalnya mindset seseorang itu ingin mempekerjakan orang, membuka lapangan usaha, nah itu para kapitalis. Oke. Sedangkan dalam Islam, sedangkan dalam Islam, baik, maksudnya keriduan Allah. Nah, keriduan Allah, atau saya bisa bilang kebahagiaan, itu timbul dengan adanya keriduan Allah. Sedangkan keriduan Allah itu muncul jika kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, kalau ajaran Islam seperti itu guys. Jadi berbeda dengan komunis ya, yang intinya adalah, kalau intinya kebahagiaan adalah adanya uang, adanya harta. Kalau tidak ada uang atau tidak harta, maka akan timbul dengan sendirinya masalah. Itu pola pikir komunis ya. Sedangkan kalau pola pikir Islam adalah kunci kebahagiaan adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena jika kita melaksanakan perintahnya sehingga Allah suka kepada kita, maka Allah akan ridho pada kita, maka kita melakukan apapun akan dipermudah olehnya. Karena Islam berpikir bahwa segala sesuatu yang di dalam semesta ini adalah dalam genggaman Allah. Jadi umat Islam atau tiap-tiap muslim tidak berupaya untuk menjadi orang yang sekaya mungkin, tidak, tapi berupaya sebisa mungkin melaksanakan setiap perintahnya dan menjauhi larangannya. Karena semakin banyak apa yang dia laksanakan atau yang sesuai dengan tuntunan Islam, maka kemungkinan Allah akan sayang kepada dia lebih besar, sehingga tiap urusan dia menjadi lancar. Jadi gitu ya, kalau Islam tuh berpikirnya begitu. Lalu pertanyaannya, apakah komunis itu buruk? Komunis itu netral, maksudnya jika kita tidak melakukan apa yang dilarang dalam Islam, maka kita tidak melakukan hal yang berdosa. Gitu guys intinya. Jadi tidak serta-merta Islam tuh komunis itu adalah musuhnya Islam, tidak juga. Kecuali satu hal, komunis itu tidak percaya adanya Tuhan. Nah, itu memang menjadi satu hal yang bertentangan dalam Islam, karena sudah jelas Islam itu inti ajarannya adalah mengakui adanya satu Allah, satu sang pencipta. Ya, sudah jelas itu dalam surat Al-Ikhlas ya. Kul, katakan, huwa, dialah Allah wahad, dialah Allah yang maha satu, maha esa gitu kan. Allahu samad, dia merupakan tempat berkandung. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Jadi memang konsep ketuhanan itu, bahwa ada zat yang superior di atas segalanya, itu dalam Islam tuh benar-benar jelas gitu kan. Jadi bahkan dengan kejelasannya itu, seorang muslim yang baik tidak boleh tidak boleh takut pada apapun selain takut pada Allah. Maksud takut pada Allah berarti maksudnya benar-benar melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, karena takut jika dia melanggar maka Allah akan murka pada dirinya. Gitu guys. Jadi dengan pemahaman ini teman-teman bisa melihat ya, bahwa sekarang nih ada istilah baru kan, nih seorang ini dimiskinkan. Nah ini
dimiskinkan ini adalah tangan-tangan dari komunis ya. Karena ya itu, komunis kan berpikir bahwa dengan tidak adanya harta, seseorang itu menjadi banyak masalah dengan sendirinya. Gitu. Sedangkan dalam Islam ya timbulnya masalah karena kita banyak melanggar perintah Allah. Gitu ya guys. Kalau kapitalis ya sebenarnya Islam ini lebih banyak berteman dengan kapitalis, pengusaha, pedagang. Karena dalam Islam jelas ya, dikatakan dalam hadis bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah dari perdagangan. Jadi eh, Islam sangat mendukung terhadap berdagang atau berusaha ya, wirausaha gitu. Jadi saya lihat agak dekat kekerabatannya Islam dengan kapitalis. Walaupun tidak semua ajaran kapitalis itu sesuai dengan Islam. Misalnya dalam berusaha, kapitalis selalu mendorong untuk melakukan pinjaman ya. Jadi modal pinjaman lalu berusaha, sedangkan itu di Islam sangat terlarang karena di situ rentan riba ya, rentan terjadinya riba. Sedangkan riba ya itu dosanya sangat besar sekali kalau dalam Islam. Jadi tidak semua ajaran kapitalis itu sesuai dengan Islam gitu ya. Tidak juga. Terutama tentang perihal riba, pinjaman pinjaman untuk modal usaha, nah itu Islam kurang setuju dengan hal itu ya. Lalu goror dan juga ada maisir ya. Goror itu ketidakjelasan, sedangkan maisir ya maisir. Teman-teman tadi bisa cek lah apa itu definisi kedua hal itu. Oke, jadi intinya begitu. Semoga bisa dipahami ya teman-teman.